Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim Mubarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Hidayah serta jajarannya, pengurus lingkungan, Bapak RT, Pak RW dan semua hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, Pak? Sehat semua ya? Sekarang udah nggak boleh ngopi ya? Masih ngopi di rumah masing-masing. Iya. Tapi kalau di kafe penuh juga sih. Di masjid doang yang nggak boleh. Baik, jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kondisi kita sehat, tak kurang satu apapun. Nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri, sehingga semakin banyak bersyukur semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan semua umatnya. Kita juga mudah-mudahan kelak bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah cukup lama ya saya nggak mampir ke sini. Ya, memang pandemi ini membuat sebagian kegiatan terhenti ya. Di beberapa masjid juga belum aktif semua. Tergantung pengurusnya, jalan-jalan, kagak, seperti itu. Tapi yang jelas ya semua ada hikmahnya, ada poin-poin yang membuat kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena pandemi ini banyak orang makin soleh, ya, makin bisa tahu hakikat sebenarnya hidup di dunia ini. Tapi tidak sedikit pandemi ini membuat orang biasa-biasa aja, sama aja sih. Apa tolok ukurnya? Tolok ukurnya ya seberapa banyak pandemi ini bisa mencetak orang yang makin rajin ke masjid. Tolok ukurnya kan gitu. Kenyataannya kan yang ke masjid ya itu aja, yang memang sebelum pandemi juga sudah rajin ke masjid. Seperti itu. Kayak Ramadan, sebenarnya Ramadan itu memang orang yang terbiasa ke masjid, ya dia yang akan terus hidup di masjid, menghidupkan masjid. Tapi kalau orang yang dadakan, ya paling sehari, 2 hari, seminggu habis ya sudah. Seperti itu. Tapi ala kulli hal semua ada bagiannya, semua ada keutamaannya. Yang jelas masing-masing kita itu kan fastabiqul khairat, berlomba untuk mencari kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, untuk pertemuan perdana ini saya nggak bawain fokus juga, nggak bikin materi yang kayak biasanya. Mungkin sekedar muqaddimah terlebih dahulu ya, terkait dengan tadabbur Quran juz amma atau juz 30. Kalau di catatan saya itu sudah sampai terakhir surat Al-Qari'ah.
Jadi sekarang masuk surat Al-Zalzalah sebenarnya. Baik, beberapa poin yang mungkin akan saya sampaikan di awal pertemuan ini adalah yang pertama, di juz 30 atau juz amma itu kenapa disebut juz amma? Karena ada surat yang terkenal yaitu surat An-Naba dengan bunyinya amma yatasaalun, sehingga sebagian ulama menamakan juz 30 itu dengan juz amma karena awal surat An-Naba itu amma, tentang apa? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu juga terkait dengan fase-fase hari kiamat. Nah, jamaah sekalian, yang menarik ternyata juz 30 itu hampir bisa dikatakan mayoritas surat-suratnya itu pendek-pendek, turun di Mekah, dan kaitannya itu tentang hari kiamat banyak banget. Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, An-Naba, apalagi di akhir-akhir surat An-Nazi'at juga seperti itu. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Itu kaitannya juga dengan hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Surat Abasa itu juga kaitannya dengan hari kiamat, ketika orang-orang lari dari temannya, dari ibunya, anaknya lari dari orang tuanya karena ketakutan pada hari kiamat. Al-Zalzalah juga yang nanti kita insya Allah akan bahas, itu bercerita tentang keguncangan yang hebat. Al-Qari'ah juga bercerita tentang suara yang memekakkan telinga yang membuat orang kemudian mati menjelang hari kiamat besar itu. Banyak sekali. Nah, kenapa? Saya coba telusuri di beberapa kitab-kitab klasik ya, diantaranya misalnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam As-Suyuti itu sebutkan bahwa Al-Quran itu ada tema-temanya. Dan tema-tema yang ada di dalam Al-Quran itu, kalau juz 30 itu mayoritas memang tentang hari akhir. Supaya apa? Supaya orang akan tahu bahwa akhir hidup dia itu lebih utama daripada kehidupan sekarang yang ada di dunia. Kalau di awal surat Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah pembuka, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, menguasai hari pembalasan dan seterusnya. Kalau di awal Al-Quran itu bercerita tentang sifat Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang Ar-Rahman, Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah, sampai kemudian manusia berdoa agar ditunjukkan jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran, bukan jalan yang disesatkan atau yang tersesat. Kemudian di akhir juz 30, di pembahasan terakhir itu ceritanya tentang hari kiamat, surga dan neraka, kemudian balasan kebaikan, balasan keburukan, supaya manusia tahu kalau permulaannya permintaan dan penghambaan kepada Allah, nanti akhirnya baliknya engkau ke surga atau neraka. Itu yang penting. Sehingga pokok bahasan tentang hari kiamat itu mayoritas banyak ada disebutkan di juz 30. Ditambah lagi mayoritas surat-suratnya kan turun di Mekah ketika kaum muslimin itu masih sedikit, dan bagaimana cara menarik orang-orang musyrik atau orang-orang yang belum Islam itu ke dalam agama Islam, selain diberikan sebuah kisah atau sebuah kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Hampir semua kitab, ya, salah satu cirinya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bercerita tentang hari kemudian. Hari kemudian atau apa yang akan terjadi tentang hal-hal setelahnya. Contoh misalnya diutusnya Nabi Muhammad SAW itu kan juga diceritakan di Injil dan Taurat ya. Akan datang seorang nabi mim ba'di ismuhu Ahmad,
yang setelah Nabi Isa namanya Ahmad itu juga diceritakan di dalam kitab Injil dan Taurat. Maka di dalam Al-Quran, selain itu, Al-Quran itu memuat kehidupan akhirat yang kekal, supaya orang berpikirnya bukan hanya duniawi, bukan hanya duniawi saja, bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa yang terakhir akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, di beberapa kitab tafsir itu ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kafir yang menguji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sering diuji dengan pertanyaan-pertanyaan begitu juga para nabi. Nabi Musa misalnya pernah diuji, ya Musa, turunkan dari langit manna wasalwa, makanan yang kami suka ya, burung panggang, kemudian ada wa basoliha wa fumiha wa basoliha, surat Al-Baqarah itu mana bawangnya, mana bumbu-bumbunya. Itu orang-orang kafir tuh minta kepada Nabi Musa. Pada zaman Nabi Muhammad juga sama. Orang-orang yang didakwahi, yang diajak masuk Islam itu mintanya macam-macam. Bahkan umatnya Nabi Musa tuh minta ditunjukkan Tuhannya. Saya pengen lihat Tuhanmu dong Musa. Sampai seperti itu. Nah, zaman Nabi Muhammad, Rasulullah ketika kita buka kitab-kitab tafsir klasik itu pernah ditanyakan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyebutkan tanggal dan waktu pastinya hari kiamat. Cuman hari kiamat ini akan terjadi sudah diceritakan dari zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Sampai kemudian ada semacam ejekan, ya Muhammad, engkau cerita kiamat itu akan datang. Juga nabi-nabi sebelum engkau juga, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, itu juga cerita bahwa nanti akan ada hari pembalasan atau hari kiamat bahasa kita. Kok sampai sekarang belum? Kok sampai sekarang belum terjadi? Sebenarnya agamamu ini benar enggak sih? Sampai seperti itu. Terus Rasulullah juga berpikir, iya ya, kenapa belum terjadi juga? Kita hanya tugasnya mengabarkan, memberitahu tentang hari kemudian. Akan tetapi kemudian malaikat Jibril itu menyebutkan, ya Muhammad, kalau mereka bertanya seperti itu, ya, pada dasarnya mereka itu bertanya dengan tolok ukur mereka sendiri. Coba engkau balikan pertanyaannya, wahai orang kafir, engkau bertanya seperti itu kan karena tolok ukur pikiranmu, logikamu sendiri. Sekarang coba kau datengin aja itu, bisa enggak? Jadi logikanya orang kafirnya dibalik. Kayak orang gini, pernah juga Rasulullah ditanya, kenapa sih binatang yang disembelih dengan tangan manusia itu halal, sedangkan yang mati tidak disembelih atau Allah yang mematikannya itu jadi haram? Itu kan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Kalau kurban dipotong bismillah kan halal tuh. Kalau binatang mati sendiri kok jadi haram? Terus sahabat Nabi ada yang kesel mungkin ya. Ya udah ente aja yang makan yang Allah matiin sendiri, kita makan yang kita potong aja sendiri. Mereka nggak mau. Jadi kadang orang-orang yang menguji Islam dengan logikanya, sebenarnya kalau kita balikan sendiri dengan logika mereka juga nggak mau dan nggak mampu. Itu tujuannya buat meragu-ragukan, membuat keraguan, ya, memojokkan dan seterusnya. Itu ya. Ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, surat Al-Zalzalah. Ini saya akan bicara tentang mukadimah dulu ya, materinya belum. Surat Al-Zalzalah itu kaitannya dengan hari kiamat ya. Hari kiamat. Al-Zalzalah itu adalah keguncangan yang dahsyat. Keguncangan yang dahsyat. Sehingga di ayat yang pertama itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Ini yang disebut zulzilat itu adalah bumi.
Dan bumi yang terjadi kelak pada hari kiamat itu bergoncangnya bukan lokal, tapi semuanya. Dan bergoncangnya tuh bukan sekedar ke kanan dan ke kiri, tapi zilzalah, segoncang-goncangnya. Ini fungsinya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu-ilmu kepada para nabi, kemudian diturunkan kepada para sahabat dan ulama-ulama selanjutnya sampai dikenal dengan ilmu nahwu dan sorof ya. Kalau kita sebut zilzalah itu disebut masdar hay'ah. Masdar hay'ah itu sebuah sumber kata yang tujuannya menjelaskan tentang kondisi. Contoh misalnya duduk bahasa Arabnya apa Pak? Duduk itu jalasa ya. Jalasa itu sedang duduk. Sehingga orang yang duduk untuk belajar mempelajari agama disebut orang yang duduk di majelis. Majelis itu tempat duduk ya. Jalasa ya jelisu majelisan kan gitu. Jalasa dia sedang duduk ya jelisu. Jalasa dia sudah duduk ya jelisu dia sedang duduk. Majelisan orang yang posisinya memang sedang ada di lingkungan majelis tempat taklim. Nah, sehingga kalau ada kata dalam bahasa Arab tidak menggunakan majelis tapi menggunakan kata dasarnya jilsah, jalastu jilsatal malik, aku duduk seperti duduknya raja. Jadi duduknya raja kan gagah gini ya. Itu jilsah. Jilsah itu artinya menggambarkan memang dia posisi duduknya tuh mirip-mirip raja. Jadi dengan pengawalnya kanan kiri, selirnya mantar, jangan disebutin ya, raja kan kalau selir sensitif ntar dengan tombak dan pengawalnya. Jadi gini tegak. Itu dalam bahasa Arab jilsah ya, artinya duduk dengan posisi yang seperti itu. Sehingga kalau disebut zilzalah, idza zulzilatil ardu zilzalah, jikalau bumi ini digoncangkan dengan zilzalah, segoncang-goncangnya, digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Jadi sampai pada tahap kegoncangan yang paling keras. Itulah hari kiamat kubro namanya. Sehingga di dalam Sahih Al-Bukhari itu sering disebutkan juga dalam kitab-kitab hadis yang lain secara umum ya, ciri-ciri umum ada yang disebut kiamat sughra dan kiamat kubro. Para ulama menyebutkan bahwa kiamat sughra itu sudah pernah terjadi dan hampir semuanya sudah pernah terjadi dan sudah terjadi. Banyaknya fitnah, banyaknya pembunuhan, kemudian banyaknya bencana, kemudian macam-macam. Sehingga dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan ada paling tidak 4 hal yang dari dulu sampai sekarang itu muncul sebagai kiamat sughra, artinya ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Ini hadis bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa taqsurul zilzalu wa yataqarabuz zamanu wa tudhirul fitanu." Ada 4 itu. Hari kiamat itu tidak akan datang sampai ada 4 tanda besar. Para ulama ini sebutkan ini tanda-tanda yang mengikuti kiamat kubro. Yang pertama, yuqbadul ilmu. Ilmu itu diangkat atau ilmu itu diikat. Ilmu itu sudah perlahan-lahan hilang. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana Allah mengangkat ilmu itu?" Bimautil ulama, dengan wafatnya para ulama. Wafatnya para ulama itu membawa ilmu yang ada dalam otaknya, dalam hatinya. Ya sudah, ketika dia pergi, ya pergi. Seperti kita lihat masa pandemi ini, berapa orang para guru-guru kita sudah Allah panggil, Allah wafatkan. Ya dengan mereka pergi ya banyak ilmu yang dibawa. Dulu waktu masih belajar gitu, guru saya bilang ilmu itu memang
perlahan-lahan akan hilang. Bagaimana caranya? Caranya adalah orang yang diajarkan itu kan, mohon maaf nih, murid yang diajarkan itu tidak semuanya paham 100%. Yang paham 100% paling ya 5 orang lah gitu. Dari satu kelas misalnya 30, kata guru saya, kalau satu kelas itu isinya 30, paling yang paham 100% itu ya 5 atau 10 orang. Nah, kemudian apa? Yang 5 atau 10 orang itu tiba-tiba dia nggak hadir. Yang hadir level yang kedua, yang pahamnya cuma 50%. Terus ternyata apa? Yang 50% ini nggak hadir. Yang hadir yang level yang ketiga, yang pahamnya cuma paling 10%. Nah, tapi yang 10% ini dari pemahaman ilmu yang gurunya kasih, yang 10% ini kemudian dia rajin, punya lembaga pendidikan, punya pesantren. Bayangin aja, ilmu yang 100% cuman tersisa 10%. Ya lama-lama kan habis. Seperti itu. Maka kita yang mengadakan majelis taklim seperti ini bersyukur, alhamdulillah. Ya, penambahan ilmu itu perlahan-lahan, nggak bisa sekaligus, by proses, ada prosesnya. Dan sebenarnya yang lebih utama ya majelis-majelis seperti ini terus dikembangkan ya, baik secara online atau offline, karena bisanya komplek kita ya seperti ini. Ya ini yang bisa kita lakukan. Kalau mungkin dai-dai yang di pedalaman, berjuangnya mereka, mujahadahnya mereka yang mengajarin suku-suku di pedalaman itu luar biasa lagi. Ya, kagak ada AC, kagak ada lampu gitu, luar biasa itu perjuangannya. Paling cuman ngajarin Al-Quran 1 ayat, Iqra dan sebagainya, itu luar biasa. Kalau kita yang ngajar-ngajar di taklim seperti ini mah enak ya. Adem, ber-AC gitu, jemaahnya ada on time ya, kemudian banyak lah, sehingga ya ilmu itu mudah-mudahan terus bertambah, terus dipahami. Ini ya yukbadul ilmu. Jadi ilmu dengan wafatnya para ulama itu akan lahan-lahan akan hilang, akan lenyap. Oleh karena itu maka bagaimana usaha kita agar terus menghidupkan ilmu itu juga bagian dari usaha-usaha kebaikan. Maka saya suka bilang di beberapa majelis, kita misalnya bukan dari pesantren, minimal anak kita itu pernah tinggal di pesantren. Supaya apa? Anak-anak yang di pesantren itu saya bandingkan, saya kan ngajar di sekolah yang pulang balik ya, dengan anak yang di pesantren itu, meskipun bukan tolok ukur 100%, tetapi yang pernah tinggal di pesantren itu ada sisi-sisi yang nggak dimiliki oleh anak-anak yang nggak pernah pesantren. Apa contohnya? Dia bisa bahasa Arab, itu ya. Atau dia kalau baca Al-Qurannya lebih cepat, lebih bagus dari ayahnya, dari ibunya. Itu meskipun yang namanya akhlak itu kan prosesnya panjang, nggak bisa anak kita taruh pesantren 100% pulang jadi kiai, jadi ustadz, nggak ada. Ya, terus didoain, terus diajarin. Seperti itu. Nanti kalau dia sudah SMA, silakan mau kuliah di mana, sok lah, dorong terus. Gitu. Jadi ini upaya untuk memutus, mohon maaf, kejahilan kita dulu. Orang tua kita dulu kan nggak mau masukkan kita ke pesantren, kita belajarnya nyantri kalong, kalong tuh malam doang, siangnya kemana tahu gitu ya. Sehingga ya itu pilihan ya. Kalau sekarang kan pilihan itu banyak ya, pilihan itu banyak, lembaga pendidikan juga banyak, cara orang mendidik anak juga banyak. Seharusnya dengan beragam cara pendidikan dan beragam lembaga pendidikan hasilnya lebih maksimal, dan buktinya banyak ya. Sekarang anak-anak usia SD banyak yang hafal Quran, SMP juga hafalannya banyak. Saya bisa baca Al-Quran benar itu paling ya setelah SMA itu Pak. SMA belum bisa baca Quran. Itu belajarnya dari guru ini, pindah lagi, pindah ini. Maka kebisaan orang itu belajar ditentukan oleh semangat dan kemauan dia buat belajar.
kesusahan dia dalam belajar itulah yang kemudian membuat ilmu dia akan menetap di hati dan di akal pikirannya. Kesulitan itu yang sebenarnya kemudian membuat orang teruji. Oh iya, bagaimana dulu para ulama belajar sampai nggak makan, sampai harus bawa kitabnya pakai ontak didorong ya. Banyak kan mereka dulu sampai berpindah-pindah guru itu ya, kitabnya dibawa. Emang bisa dikirim pakai paket? Kagak ada dulu. Enak sekarang paket ya, tinggal kirim ya. Dulu nggak ada Pak. 3 tahun di ulama ini pindah ke ulama fikih ya, kitabnya dibawa, kan rumahnya dia jauh-jauh, dia musafir. Seperti itu. Maka mungkin ini masukan ya buat kita sebagai orang tua, saya juga. Kalau anak kita yang lagi di pesantren atau di lembaga pendidikan Islam, dia ngeluh sakit, kemudian tempat makannya kotor, kemudian kurang keurus, ya biarin aja, itu proses. Jadi jangan ngebayangin di pesantren kayak di rumah. Jangan dibayangin ya, pesantren ya seperti itu memang, justru itu yang mendidik mereka, makan ala kadarnya, ngantri juga, mandi juga, kadang sakit, gatal dan sebagainya, itu prosesnya. Kalau sekarang orang tuanya tinggal nikmatin kan, kerja enak, gaji gede, rumah lebar, mobil ada, itu enak. Biarkan mereka, suruh susah dulu. Justru kesusahan mereka itu, kesulitan mereka itu buat pemicu masa akan datang. Oleh karena itu saya kurang setuju dengan ngasih banyak fasilitas ke anak. Meskipun kita bisa ngebeliin iPhone 11, iPhone 12 bisa, cuman HP yang bisa dipakai aja gitu ya. Kenapa? Biar mereka ngerasain susahnya. Nah, sekarang yang muncul itu anak-anak yang maunya nggak mau susah, maunya gampang. Contoh misalnya kita kasih soal. Pak, boleh nggak Pak lihat laptop? Lah, udah dikasih soal, materinya udah gampang, kisi-kisinya ada, tetap aja boleh nggak Pak lihat materi? Lah, kan jadi gimana caranya? Dulu kita suruh belajar tuh ngapal segini, melihat sedikit sama ustadznya, sobek, suruh ngerjain ulang. Sekarang kalau semua fasilitas dikasih, repot. Anak-anak kita jadi anak-anak yang manja. Boleh sesekali diulur boleh, tapi jangan terlalu sering diulur. Dan itu yang terjadi. Ini sekarang PR kita sebagai orang tua tuh seperti itu. Muncul anak-anak yang maunya enak-enak saja, karena memang dari lahir sudah enak ya. Makanya ini saya bilang pesantren itu kunci dan tameng di umat ini. Kalau pesantren hilang, waduh repot. Kayak sekarang misalnya online, repot nggak Pak ngajar online anak-anak di rumah? Repot banget. Harus kerja juga, anak juga. Ya udahlah. Habis ini dia main game yang penting diem gitu. Kan repot jadinya. Itu ya ilmu, yukbadul ilmu. Maka sekecil apapun ilmu disyukuri. Sehingga Nabi SAW ketika tahu ilmu itu, balighu anni walau ayah. Kita tahu nih, kita kasih tahu ke teman kita yang belum tahu. Nih, ajarkan ilmu itu meskipun 1 ayat, sehingga ilmunya makin bertambah dan makin berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, watak surul zilzal, banyaknya gempa bumi. Dan ternyata kalau menurut geografis kan Indonesia ini masuk dalam lempeng ya, lempeng apalah itu namanya. Dan bahasa lempeng itu ada dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 4 ya. Qita'um mutajawirah. Jadi bumi itu terbangun dari lempeng-lempeng yang saling berdekatan. Itu ada dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 4, nanti dicek. Lempeng-lempeng seperti apa? Ini diterangkan oleh Imam Ar-Razi ya, Fakhruddin Ar-Razi, disebutkan bahwa lempeng-lempeng itu sesuai dengan iklim wilayah negaranya. Indonesia tropis. Ada yang daerah Afrika tuh panas, kemudian ada yang dingin di kutub. Itu lempeng-lempeng seperti itu yang saling berdekatan dan berhubungan. Dan ketika hari kiamat itu sudah terjadi, maka proses yang semua ada di alam ini terhenti.
Kayak tata surya nggak bergerak pada garis edarnya. Kayak gravitasi, ini sebagian ulama ada yang mendefinisikan kenapa terjadi guncangan yang begitu dahsyat karena gaya gravitasi sudah nggak berfungsi lagi. Bayangin aja kalau gaya gravitasi sudah nggak berfungsi, ya semua kayak di ruang hampa udara, loncat sini, pindah sana, pindah sini, seperti itu. Nah sehingga watak surul zilzal, banyaknya gempa bumi ya kita sekarang hampir tiap hari tahu di HP kita kan ada aplikasi tentang BMKG misalnya, gempa 4 skala Richter seperti itu. Logikanya kalau mesin kendaraan itu sudah tua ya banyak penyakitnya ya. Ada ganti oli, ganti apa lagi Pak? Ganti mesin, bannya bocor, ya gitulah. Seperti itu ya, watak surul zilzal. Terus yang kedua, wa yataqarrabuz zaman. Jadi waktunya tuh kayak semakin pendek. Sekarang kita ngerasain banget nih, Jumat kemarin udah Jumat, sekarang udah mau Jumat. Ya, Ramadan sekarang sudah apa nih? Syawal akhir ya. Syawal. Kemudian nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lebaran lagi tuh. Lebaran Dzulhijjah. Terus kayaknya cepet, waktunya cepat, padahal waktunya segitu-gitu juga. Wa yataqarrabuz zaman. Terus wa tadharu al-fitan, banyaknya fitnah. Fitnah banyak banget. Sekarang orang-orang baik banyak yang difitnah. Ya, fitnah itu bisa menimpa siapa saja. Ya, bisa menimpa pemimpin, ya, bisa menimpa rakyatnya, bisa menimpa orang-orang baik. Maka sekarang orang baik itu nggak bisa dia baik sendiri. Dia harus melengkapi kebaikannya dengan banyak hal sehingga kebaikan itu banyak bermanfaat dan punya daya dukung. Ya, punya daya dukung. Nah, kelemahannya umat Islam itu belum sampai ke titik itu, masih senang baik ya buat baik diri dia sendiri. Kayak misalnya bagaimana ustadz-ustadz kita yang difitnah menggelapkan uang sumbangan dana untuk negara-negara yang memang terjajah atau negara-negara yang memang membutuhkan. Bagaimana dahsyatnya itu fitnah. Itu kalau bapak-bapak ikutin YouTube-nya, ngeri banget itu. Sampai semua orang-orang yang kita anggap baik dan memang orang baik dan pengaruhnya banyak di masyarakat itu nggak ada ihtiramnya sama sekali itu. Nauzubillah. Sekarang kan di YouTube ada semua, wah tinggal dibaca pilih yang mana. Luar biasa tuh, nggak ada sebutan yang menghormatinya sampai disebut namanya. Ya. Fauzan misalnya seperti itu disebut namanya langsung, nggak ada ustadz atau nggak ada bapak. Ini dia fitnah yang luar biasa. Padahal kita di dunia cuma sebentar ya. Ngapain kita terbunuh dengan memfitnah orang lain? Terbunuh hati kita, rusak hati kita dengan memfitnah orang lain. Padahal kita juga bakal mati. Seperti itu. Ngerinya kebencian itu benci yang seolah-olah tidak ada kebaikan. Ini kelemahan umat akhir zaman itu, kalau melihat orang tuh harus sempurna. Si A misalnya tokoh agama, si A ini orang-orang yang ada di sekitar dia maunya si A ini sempurna. Ya nggak bisa lah, manusia nggak ada yang sempurna. Misalnya seorang ustadz itu, ustadz tuh di pandangan masyarakat tuh harus sempurna. Ya nggak ada. Manusia kan meskipun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, meskipun manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna, tapi dia tetap aja al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, yaitu manusia. Manusia, ma itu apa-apa, nusia dilupakan, ya apa-apa dilupain, cepat lupa. Itu manusia. Sehingga kalau kita menuntut kesempurnaan pada diri orang lain, ya seharusnya kita juga berpikir apakah jikalau kita dituntut sempurna oleh orang lain juga bisa. Belum tentu. Itu ya. Contoh misalnya
Rasulullah makhluk manusia yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah itu sempurna semua? Ya tidak. Mereka pernah salah, mereka pernah melakukan mungkin melanggar, tetapi kemudian ada opsi-opsi untuk bertaubat. Ada opsi-opsi maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala ada. Pada zaman Rasulullah sahabat itu ada yang berzina kan, sampai lapor ke Rasulullah, ya Rasul saya berzina, sampai 3 kali kan itu ngomong. Rasulullah memalingkan wajahnya, ketika berpaling wajahnya orang itu ngadep lagi, ya Rasul saya telah berzina, sampai 4 kali. Kemudian Rasulullah bilang, engkau bilang seperti itu beneran? Bener. Mungkin kau lupa kali. Enggak ya Rasul, berzina lupa, mana ada lupa ya. Terus mungkin engkau enggak melakukan beneran kali, cuman main-main. Enggak ya Rasul, serius. Ya sudah, ketika dia mengakui seperti itu, ya sahabat rajam. Padahal mas sebenarnya kalau orang ini mau bohong aja, ya kelar urusan. Maka kata Nabi, dosa itu jangan disebut-sebut di muka umum, sehingga dalam hadis la'anallahul mujahirun, Allah melaknat. Kalau udah melaknat nanti bahasa yang paling sadis, Allah melaknat orang yang mujahirun. Apa itu mujahirun? Dari kata jahr, jahriyah itu dikeraskan atau dinampakkan. Siapa mereka ya Rasul? Orang dia sudah melakukan dosa, ya Allah sudah tutupi dosanya ketika dia mau tobat. Dia malah umbar-umbar, oh saya dulu pernah ini nih berapa botol, oh saya pernah ini nih berapa pil. Itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dosa ya sudah, kau tobat aja sama Allah, istighfar sama Allah, nggak usah disebut-sebut, nggak usah diposting-posting juga. Nih gue nih ya dulu ya begini ya, sekarang gue tobat alhamdulillah, nih jenggot saya panjang, pakai sorban dan sebagainya. Nggak perlu seperti itu. Padahal Allah sudah tutup dosa-dosanya itu. Nah sehingga apa yang terjadi? Orang-orang di sekeliling Rasulullah memang manusia seperti manusia biasa, cuman mereka punya keutamaan dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai pada istri-istri Rasul juga seperti itu. Istri-istri Rasul itu kalau surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29 itu kisahnya tentang bagaimana para istri Rasulullah SAW itu menuntut tambahan nafkah. Ya. Jadi bukan zaman sekarang aja, istri Nabi juga begitu. Berarti istri-istri zaman sekarang mencontoh istrinya Nabi. Ya bagus, bagus lah contoh istri Nabi daripada istri orang kafir ya. Seperti itu. Apa yang terjadi? Kemudian surat Al-Ahzab ayat 28 itu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna saruhan jamila. Wahai istri-istriku, kalau kalian memang pengen dunia dan seisinya, pengen kemewahan-kemewahan seperti itu, kisahnya nih istri-istri Nabi tuh ngeliat kan para sahabat itu sebagian ada yang kaya raya. Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kaya raya, kaya banget dah. Utsman bin Affan itu pernah infak 80 miliar dalam perang Tabuk. Perang Tabuk 80 miliar. 80 miliar men, banyak banget. Infak tuh, itu perang, satu perang, belum perang yang lain. Belum pakaiannya, belum kendaraannya, belum rumahnya. Ini istri-istri Nabi itu sebagai manusia biasa yang punya kemuliaan dan punya kekurangan, ngadu ke Nabi, ya Rasul, tambahin dong nafkahnya, gini-gini. Sampai kemudian berkumpul tuh semua, istri-istrinya nuntut seperti itu. Biar kayak orang-orang itu, bahasa kita kan seperti itu. Kemudian datanglah Umar. Umar ngelihat ini ada apa nih? Umar bin Khattab tuh memang subhanallah ya, ucapan dia itu kadang menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat. Dan ini memang sebab turunnya ayat karena salah satu ucapan dari Umar bin Khattab, ya Rasul, saya kalau istri saya menuntut uang tambahan, saya tampar mukanya. Itu kata Umar bin Khattab. Lah dia kan memang kuat Umar ya. Terus Nabi ketawa karena Umar lihat Nabi itu lagi termenung dikerubuti oleh istri-istrinya. Kemudian Umar bilang, wah saya pengen bikin Rasulullah ini ketawa biar nggak sedih. Terus apa? Umar bilang itu, ya Rasul, kalau Ibnu Zaid ya, Zaid bin Umar misalnya,
kalau Ummu Zaid ini minta tambahan, saya tampar mukanya. Rasulullah ketawa, berhasil dah Umar bin Khattab. Terus turun ayat itu. Ya, wa in kuntunna turinallah, kalau engkau pengen Allah wa rasulihi dan rasulnya, ya. Kalau kau pengen Allah dan rasulnya dan kehidupan akhirat yang lebih baik, semuanya Allah berikan orang-orang yang berbuat baik itu pahala yang besar. Kemudian para istri itu pun memilih Rasulullah SAW. Kau milih Rasul atau milih dunia? Ya, orang yang imannya benar ya pilih Rasulullah lah. Seperti itu. Nih makanya fitnah zaman sekarang kan seperti itu. Orang menuntut orang lain sempurna, sedangkan dia sendiri nggak sempurna. Sehingga bagaimana? Ya sebisa kita menjadi orang yang baik. Kalaupun ada kesalahan, ya itulah manusia lumrahnya. Karena zaman kita tuh sudah zaman yang nggak normal. Zaman yang nggak normal. Ya, kenapa nggak normal? Dulu zaman Nabi itu karena iman mereka itu levelnya lebih tinggi, sehingga pesan-pesan dalam Al-Quran itu cepat nyambungnya. Contoh misalnya pesan ketika masih surat Al-Ahzab itu, kalau udah sampai pembahasan surat Al-Ahzab itu seru banget ya. Jadi masih dalam surat Al-Ahzab tentang menutup aurat ya. Al-Ahzab ayat 59. Qul ya azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ketika ayat itu turun, ya Nabi katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, hendaklah mereka melabuhkan pakaian mereka untuk menutup aurat mereka, menutupi dada mereka. Nah, wanita-wanita Ansor tuh langsung ngambil ini taplak penutup jendela itu langsung disobek, dipakaikan di kerudung, jadi kerudungnya. Cepat ketika ayat itu turun langsung. Sekarang kan macam-macam alasannya. Iman saya belum kuat Ustadz. Kapan iman lo kuat? Gitu. Atau saya belum siap. Kapan siap? Sampai mati juga nggak siap kalau nggak seperti itu. Ini cepatnya kaum muslimin menyambut seruan Al-Quran. Beda dengan sekarang ya. Contoh misalnya, bagaimana keimanan mereka itu melebihi dari akal atau logikanya ketika proses hijrah saja kaum Ansor menolong kaum Muhajirin. Muhajirin itu yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Ansor itu yang menolong. Kan gampang banget. Wahai Muhajirin saudaraku, kan sudah dipersaudarakan. Aku punya rumah 3, aku punya rumah 2. Kau mau pilih yang mana? Ambil. Gampang banget ya. Bisa nggak Pak di komplek ini Bapak punya rumah? Saat saya punya rumah 3, saat ambil dah. Keren banget tuh orang. Udah nyontoh kaum Ansor. Mau contoh sahabat Nabi nggak Pak? Mau nyontoh nggak? Itu tadi contoh tuh, ya kan? Terus apa lagi? Saya punya istri 2, silakan ambil. Sampai begitunya. Sekarang coba, mana mau istri-istri kita seperti itu, karena keimanan mereka melampaui logika dan akal biasa. Sehingga pernikahan, perceraian itu hal yang biasa terjadi karena tidak merubah status keimanannya. Ini bedanya zaman sekarang. Orang nikah lagi, hancur rumah tangganya, kagak sholat, murtad mungkin. Ya. Orang cerai juga sama, berantakan rumah tangganya, kagak sholat, kagak baca Quran, kagak puasa lagi. Jadi masalah itu membuat imannya turun. Karena posisi iman kita di bawah masalah kita. Zaman sekarang seperti itu. Maka kadang kok ada ustadz itu cerai misalnya, kok ustadz itu nikah lagi. Lah seperti itu mah zaman dulu biasa aja. Ini maksudnya kita jangan sampai terjebak menuntut kesempurnaan orang lain, sedangkan setiap manusia itu punya kekurangan, punya kelemahan. Ini fitnah-fitnah yang ada pada zaman sekarang. Baik, kita sampai jam berapa nih jamaah? Suruh jam? Oh iya, dikit lagi. Baik, saya bacakan ininya terakhir ya, tentang surat Al-Zalzalah. Ini tafsir Al-Qurtubi. Insya Allah kedepannya kalau saya nggak pakaiin fokus, saya baca kitab ini. Saya lebih tertarik memang
kalau bisa hatam gitu ya. Jadi kita punya kenang-kenangan, oh sih kita sudah pernah hatam juz 30 gitu ya. Kalau sudah hatam kita foto, foto hatam juz 30 iya. Zaman sekarang yang paling lama kan sesi foto, ya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita tabaruk ya, mengambil berkah dari karya para ulama terdahulu. Ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala al-ulama, kata beliau, wa hadhihi surah fadluha katsirun. Kata para ulama, surat ini keutamaannya banyak. Wa yahtawi ala adimin, dan banyak sekali keutamaan yang besar. Di antaranya Rawa at-Tirmidzi an Anas ibni Malik, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a idza zulzilat uddilat lahu binisfil Quran. Barang siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzala sampai akhir ayat, di sini disebutkan idza zulzilat, maksudnya surat Al-Zalzalah ini, udilat setara binisfil Quran, dengan separuh Al-Quran. Ini kata Imam At-Tirmidzi. Kalau surat Al-Ikhlas seperempat apa sepertiga, surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, gitu ya. Jadi surat Al-Zalzalah ini binisfil Quran, separuhnya Al-Quran, 50% Al-Quran. Ini menurut Imam At-Tirmidzi. Kemudian waman qara'a qul huwallahu ahad mudilat lahu bisulusil Quran. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad itu setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Itu utamanya Pak. Maka baca aja. Iya, dibaca. Sehingga dahulu itulah sahabat, sekali lagi juga sahabat luar biasa. Ketika mendengar qul huwallahu ahad itu mereka ada banyak versi ketika mengamalkannya. Ada sahabat yang mengamalkan setiap sholat, ya sholat maghrib, dia baca di awal surat sebelum dia baca surat-surat yang lain. Misalnya setelah Al-Fatihah rakaat pertama mau baca surat Al-Baqarah ya, tentang apa wabasyiril ladina amanu dan seterusnya, dia baca dulu surat Al-Ikhlas. Itu versi pertama. Versi yang kedua, ada juga sahabat yang membacanya di akhir. Jadi ketika Al-Fatihah selesai kemudian baca surat, misalnya surat An-Naba, setelah baca surat An-Naba dia baca surat Al-Ikhlas. Ini versi yang kedua. Kemudian diaduin ke Rasul, ya Rasul, ini dua kondisi ini dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Ya. Ditanya, ya udah orangnya mana? Panggil sini, kata Rasul. Dipanggil lah. Kenapa engkau melakukan itu? Ya Rasul, fa innaha sifatur rahman, karena Al-Ikhlas itu sifatnya Allah. Wa uhibbu an aqra'aha, aku senang baca surat yang isinya sifat-sifat Allah, dan itu surat Al-Ikhlas. Terus apa kata Nabi? Kesukaanmu, kecintaanmu kepadanya yang membuat engkau masuk surga. Itu sahabat, seperti itu diamalkan. Ya, maka kalau sekarang ada yang ngamalin seperti itu ya bagus. Jangan dinyinyirin, oh lu bisanya Al-Ikhlas doang. Ya bagus itu, justru itu yang membuat masuk surga itu. Sekarang kan musimnya nyinyir ya, kebanyakan nyinyir, puyeng jadinya. Jadi kalau orang baca Al-Ikhlas, kemudian surat-surat pendek, ya nggak apa-apa. Justru itu surat-surat yang memang dulu Rasulullah SAW berikan jaminan yang cinta surat itu bakal masuk surga. Seperti itu. Kecuali nih misalnya di masjidnya memang banyak anak-anak yang sudah hafal Quran, atau jamaah-jamaah yang punya hafalan Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang nggak apa-apa diselang-seling gitu ya, seperti itu. Maka sebagian masyarakat Nahdiyin itu yang taraweh bacanya surat itu, ya kan? Ya kita nggak perlu komplain lah, itu dulu ada dalilnya kok, mereka berpegang ke dalil itu meskipun di rakaat kedua dia baca itu terus ya.
Balik lagi bahwa baca surat-surat Al-Quran kan hukumnya sunnah, yang wajibnya kan Al-Fatihah. Ya kalau baca-baca Al-Quran itu sunnah ya boleh, terserah mau surat apa aja, mau panjang atau pendek. Kalau panjang ya pahalanya banyakan, kalau pendek ya sesuai dengan apa yang diniatkan, kan seperti itu. Jadi sekarang jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan dengan perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah, perkara-perkara yang bukan pokok tapi cabang. Seperti itu ya. Yang jelas asal intinya kan kondisi jamaah nyaman. Kalau surat panjang nyamannya jamaah seperti itu ya monggo. Ya kalau surat pendek nyamannya seperti itu ya monggo. Kalau selang-seling ya monggo. Gampang lah agama ini. Jangan dipersulit ya. Seperti itu. Atau misalnya senang yang setiap Jumat pagi pakai ayat sajadah, ya monggo silahkan. Tapi jangan jadi kewajiban. Kalau jadi kewajiban sudah membuat syariat sendiri. Padahal Nabi kan nggak melakukan itu tiap subuh Jumat. Ya. Tapi hanya beberapa kali. Dalam keutamaannya barang siapa yang Rasulullah membaca surat as-sajadah pada Jumat pagi. Ya. Kalau ada masjid yang merutinkan itu ya monggo. Ya, tapi kalau sudah jadi kewajiban dan itu kan lumayan panjang. Terus jamaah nggak tahu, kok di sana rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali, sholat gerhana apa ya Pak ya? Bukan sholat gerhana, itu sujud tilawah karena ada ayat sajadah kan gitu. Jadi kalau mau sujud tilawah, jamaah dikasih kode dulu bahwa nanti akan ada sujud tilawah biar nggak repot. Karena itu terjadi di tetangga saya. Tetangga saya kan ada komplek seperti inilah. Itu merutinkan seperti itu. Kemudian mungkin ada jamaah yang bukan dari komplek, dari kampung ya pengen sholat situ, bingung. Iya saya kok 2 kali di situ kayak sholat gerhana. Bukan sholat gerhana itu Pak, sujud tilawah. Zaman sekarang masih ada yang belum tahu loh Pak. Itu betapa orang memang pengetahuannya beda-beda ya. Ya intinya jamaahnya nyaman ya, jamaahnya jangan terpaksa. Bahkan Nabi dulu pernah menegur ini kan, menegur Mu'ad bin Jabal kan, afattanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah engkau mau bikin fitnah? Mu'ad ini kalau sholat fardu dia panjang banget. Kemudian ada sahabat yang komplain dia sholat sendiri terus pulang ya, setelah berapa lama lapor ke Rasul, ya Rasul ini Mu'ad kalau baca panjang banget, sedangkan saya nggak kuat, saya ada kebutuhan, saya ada keperluan. Panggil Mu'ad dipanggil, terus Rasulullah bilangin sih Mu'ad jangan bikin fitnah ya. Karena apa? Orang itu kebutuhannya macam-macam. Ada yang mungkin menahan hajatnya, ada yang pengen pergi dan sebagainya kalau sholat fardu. Kalau sholat sendiri monggo, please silakan, mau sepanjang-panjangnya juga silakan. Itu ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah itu sholatnya panjang ya. Utsman bin Affan juga sholatnya panjang. Utsman bin Affan tuh dalam sebuah riwayat dia witirnya sekali, 1 rakaat. Witirnya 1 rakaat, tapi dalam 1 rakaat itu dia selesai 30 juz Al-Quran. Ayo 1 rakaat doang tuh Pak Utsman. Itu ya. Sehingga jangan sampai kita hal-hal yang sifatnya sunnah jadi ribut karena belum tahu ya. Baik jemaah sekalian, saya pikir itu ini baru mukadimah ya, pembukaan dari surat Al-Zalzalah. Mudah-mudahan Allah berikan usia yang berkah dan bermanfaat buat kita, bisa sambung di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mungkin ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.